الوجود بذكر الفاتحة سيدنا حبيبنا شفيعنا ولا تقول بنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا بهدينا لحضرة جامع سيدنا المسلم أننا يريد لكم جميعا فمن الصالح والآله وعرف الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ونبدأ من الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kami melihatkan, kami cintai para hadirin dan hadirat, para orang tua kami. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab Bidayah dan Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada pembahasan kita tentang al-qawlu fi ijtinabil ma'asi, ucapan-ucapan yang membahas tentang menjauhi kemaksiatan. Ghibah, gunjing kembali sampai kepada ghibah atau menggunjing badai yaghtab ba'dukum ba'dan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Waqad syabbahaka Allahu bi'akili lahmi maitah. Maka bagi seseorang yang suka menggunjing, membicarakan keburukan yang lain, gunjing, nah gunjing itu bagi yang lisannya tidak benar enak, rendahin orang lain itu enak, nyari aib orang lain itu enak, membicarakan kekurangan orang lain itu enak. Tapi kalau aibnya sendiri itu tampak, itu dia bering-bering, dia marah dia. Kalau aibnya ini dibicarakan orang lain, dia tidak senang. Tapi kalau dia sendiri sering menilai orang lain, menilai orang lain, menilai tetangganya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Hai orang-orang yang suka gunjing, wala yaghtab, berhentilah, bertaubatlah untuk membicarakan orang lain, aib-aib orang lain. Jangan kau umbar aib-aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah engkau itu suka ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaramu maita dalam keadaan bangkai, fakarihtumuhu, tentunya engkau tidak suka. Laka faqad syabbahaka Allah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menyerupakan engkau, menyerupakan kita. Tatkala kita menggunjing itu,
membicarakan teman kita akan membicarakan teman akan kekurangannya, tak senang, semuanya tak senang. Itu ada dengki di dalam hati itu, ada dengki dalam hati itu, ada busuk hati dalam hati itu. Hatinya tidak benar itu. Kalau orang hatinya benar itu tidak suka membicarakan orang lain akan keburukannya, akan aib-aibnya, itu tidak suka dia, itu tidak senang. Karena memang ada penyakit di dalam hatinya itu, ada penyakit. Kalau membicarakan kelebihan saudaranya itu, dia tidak begitu suka. Senangnya itu adalah membicarakan keburukan, kekurangan, aib, kemaksiatan saudaranya, temannya, itu senang dia. Kalau membicarakan kelebihan, tidak senang. Ini kan ada naqais di dalam hati. Jadi vonis hatinya itu ada kekurangan. Vonis hatinya itu ada tidak benar hatinya. Perlu diperbaiki hatinya. Jangan sampai kita itu melihat aib orang lain saja itu ada kekurangan kok. Melihat aib orang lain itu kita punya amanah yang begitu besar, supaya apa? Lisan ini tidak menceritakan aib orang lain kepada yang lainnya. Kita wajib adalah as-satrul uyub. Kita adalah menutupi aib-aib tetangga kita yang tidak sengaja kita ketahui. Tidak senang, orang soleh itu tidak senang. Tanpa sengaja melihat aib orang lain itu pun tidak senang. Akhirnya apa? Dia punya amanah kan? Dia punya tanggung jawab. Dia punya PR yang begitu besarnya apa? Aib tetangganya tidak boleh diceritakan ke istrinya. Aib tetangganya tidak boleh diceritakan kepada saudaranya. Ini kan amanah. Daripada seperti itu, tidak perlu lihat aib orang lain, tidak perlu dengar aib orang lain, tidak perlu kekurangan orang lain, tidak perlu kita dengar gitu. Tidak perlu kita bahas kekurangan orang lain. Kita lebih baik mencari kekurangan kita sendiri, kemudian kita perbaiki kekurangan kita sendiri, ahli surga malah. Semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diri kita itu sering atau mengorek-ngorek kekurangan tapi diri kita sendiri. Li'islahi dini, untuk memperbaiki agamanya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tukang menggunjing, aku serupakan engkau itu bi'adillah mimaitah, engkau itu suka memakan bangkai. Engkau itu senang memakan bangkai. Engkau itu tidak senang memakan hewan-hewan yang disembelih. Engkau itu tidak senang memakan hewan-hewan yang dagingnya seger. Tapi sebaliknya, engkau itu suka memakan bangkai yang busuk. Kesukaanmu seperti itu, memakan darah yang busuk, memakan daging yang sudah ada belatungnya, memakan daging yang sudah busuk, yang sudah berbau. Ini menyerupakan Allah, saking buruknya perilakunya. Hatinya buruk, tak senang. Diam saja saudara. Kalau kita itu tahu aib orang lain, itu kita punya amanah di hadapan Allah. Punya amanah di hadapan Allah. Janji dari Rasulullah SAW, man satara aiba akhi, barang siapa yang menutupi aib saudaranya. Ini perjuangan ini. Kita kok tahu aib tetangga kita, ini musibah kita itu sudah. Kita kok tahu aib tetangga kita, aib teman kita, itu musibah itu sudah. Itu berat itu. Beratnya apa? Menutupi kita. Kewajiban apa? Kewajiban kita itu apa? Menutupi aib saudara kita itu. Kita tutupi, apalagi kita bicarakan kepada orang lain, haram hukumnya. Amanah kita, barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang dia lihat atau yang dia dengar, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditutupi aibnya kelak di yaumil qiyamah. Ini janji. Janji dari Rasulullah SAW. Jadi enak kita. Fama ajdaruka an tahtariza minha wa yamna'uka an ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi. Maka sungguh maka sungguh hak bagi engkau, maka sungguh kebenaran bagimu, kebenaran bagi diri kita semuanya. Karena Allah menyerupakan kita, yang suka gunjing itu adalah orang yang suka makan bangkai. Maka hak bagimu
Untuk apa? Antah tarisa minna, supaya engkau itu tidak memakan bangkai. Maka hak bagimu. Maka faktor itu umum. Maka apa gak akan suka memakan bangkai? Maka hak bagimu untuk menjaga dirimu itu untuk tidak memakan bangkai. Akhirnya apa? Wa yamna'uka an ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi. Maka engkau tidak akan menggunjing saudaramu. Itu hanya balik-balikannya saja. Engkau tidak akan menggunjing saudara muslim. Kita itu harus tahu hakikatnya saudara kita itu. Dia itu saudara muslim kita. Dia itu saudara muslim kita, melebihi saudara kandung. Nabi kita itu sama, Tuhan kita itu sama. Nabi kita itu sama-sama sayangnya itu. Nabi kita sayang kepada tetangga kita, Nabi kita pun juga sayang kepada kita. Yang diinginkan Nabi kita itu adalah Isra, adalah perdamaian di antara umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cinta kepada umat-umatnya, itu sangat cinta. Nabi Muhammad itu tidak menginginkan satu umat dengan umat yang lainnya sama umat Nabi Muhammad itu saling berperang, saling menjatuhkan, saling membicarakan akan keburukannya. Tidak rukun, tidak ingin itu. Itu kayak orang tua lihat anak-anaknya, senang tidak lihat rukun anak-anaknya? Senang. Kakak membantu adik kalau adik kekurangan, adik membantu kakaknya kalau kakaknya kekurangan. Itu ibu, bapak itu senang melihatnya itu. Ini saling membantu apabila ada kekurangan. Oh, ini membawa ke rumah sakit tatkala kakaknya sakit, tatkala adiknya sakit membantu ke rumah sakit. Oh, indah itu. Senang. Nabi Muhammad pun lebih dari itu semuanya. Senang kalau umatnya itu rukun satu sama lain, tidak merendahkan satu sama lain, tidak membicarakan aib satu sama lain. Itu kan masalah. Itu adalah akar dari permusuhan kan seperti itu, menggunjing itu kan. Sumber dari permusuhan itu menggunjing. Kalau seandainya orang yang kita gunjing itu tahu, bagaimana perasaannya coba? Kita menggunjing si A seandainya, kita menggunjing si A, membicarakan, oh dia itu seperti ini, oh dia itu pencuri, oh dia itu pelitnya musuh, dia itu orang yang polos. Kalau seandainya ucapan kita itu tiba-tiba didengar oleh telinga orang yang kita bicarakan aibnya, lantas bagaimana? Dia ketemu kita ndak enak, kita ketemu dia ndak enak, akhirnya tali silaturahim putus kan gitu. Akhirnya tali silaturahim renggang. Bahkan kalau tidak terima bisa terjadi permusuhan satu sama lain, saling menggunjing, saling merendahkan. Akhirnya tidak rukun, ketemu tidak sapa satu sama lain, ketemu tidak jabat tangan, ketemu tidak uluk salam, ketemu tidak mau duduk bareng. Dia di pojok sana, kita di pojok sini. Coba. Itu apa? Akibat menggunjing kan? Akibat kekurangan kita membicarakan aib mereka. Ya. Maka sebaiknya bahwa tafakkarta bihi wa huwa an tandura fi nafsik, hendaknya engkau daripada melihat atau mengorek-ngorek orang lain, engkau itu melihat dirimu sendiri. Kita itu melihat diri kita sendiri, hati kita itu seperti apa, lisan kita itu seperti apa. Mungkin kita direkam lisan kita, mungkin telinga kita yang kita pikam, kita dengar satu hari satu per itu apa saja kita rekam, kayak sudah sempurna saja. Antang durofi nafsika, engkau melihat dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri itu lihat. Engkau itu patut apa tidak dapat rahmat Allah kan? Engkau itu patut apa tidak dapat ampunan Allah, dapat surganya Allah. Engkau itu patut apa tidak? Gimana perbuatanmu? Gimana perilakumu? Gimana akhlakmu kan? Antang durofi nafsika alfika aibun dhahirun aw batinun. Apakah engkau itu memiliki aib secara zahir atau secara batin? Mikir kita itu. Apakah saya ini maksum? Tidak mungkin maksum kan gitu. Apakah saya ini malaikat yang tidak pernah salah, yang senantiasa patuh kepada perintah Allah? Tidak mungkin. Kita manusia. Jadi kita ini manusia.
Manusia kalau kita itu mencari hal fika aibun dhahirun au batin, apakah engkau memiliki aib baik secara zahir atau batin? Ya pasti ada. Pasti ada. Maksudnya aib zahir itu pernah enggak ucapan kita salah? Lisan ini ya pasti banyak salahnya lisan ini. Orang yang paling terdekat dengan kita saja banyak salahnya. Kita sama istri saja banyak salahnya kok. Kita sama suami saja banyak salahnya. Padahal itu adalah sahib yang paling dekat itu teman yang paling dekat adalah suami istri kan gitu. Satu rumah, satu kamar benar. Yang membantu kita, yang menemani hidup kita, yang menyelamatkan kita dari perzinahan itu adalah suami istri kan. Itu pun juga sering kita berbuat salah kok. Yang paling dekat, yang paling sayang saja sering kita salahi, apalagi yang tidak kan gitu. Lisan ini. Au batin, apakah engkau punya aib secara batin? Hatimu sudah bersih apa belum? Gitu. Hati kita itu sudah bersih atau belum? Tidak mungkin kan bersih. Masih cinta dunia, masih senang amalnya dilihat oleh orang lain, masih senang dipuji. Kalau dipuji ya senang, kalau dihina ya sedih. Itu kan masalah. Berarti itu kita kan senang pujian berarti kan lebih dekat-dekat kepada riya daripada ikhlas. Ikhlas itu adalah pujian dan cacian itu sama saja. Pujian manusia dan cacian manusia itu sama saja. Yang dia perhitungkan orang ikhlas itu adalah cacian Allah dan pujian Allah. Allah kalau dipuji Allah ya senang, kalau dicaci Allah ya nangis gitu. Orang ikhlas kayak gitu. Orang ikhlas sudah ada, dicaci manusia nangis, dipuji manusia itu gede kepalanya, itu tidak ada. Karena manusia menurut dia itu tidak dianggap. Manusia itu tidak dianggap. Yang penting saya itu beramal sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Aku diperintahkan sholat ya sholat gitu. Entah manusia itu menganggapku seperti apa ya terserah. Aku suruh ngaji ya ngaji gitu saja. Aku ngaji ini ya bener iya. Kenapa bener ya? Karena ini sesuai perintah Nabi. Aku wudu ya pasti bener aku wudu. Karena kenapa? Ini wudu perintah Nabi. Aku nutup aurat ya pasti bener yakin. Karena apa? Perintah Nabi gitu loh. Aku tidak makan babi ya bener, tidak makan babi. Karena apa? Ya perintah Nabi pasti bener. Setelah perilaku kita itu pasti bener yang seperti itu, entah anggapan manusia itu nanti negatif atau positif ya terserah. Itu baru ikhlas. Kita latih hati kita itu. Dilatih hati kita itu, bos. Intinya manusia itu wujudukal adam. Wujudnya mereka itu seperti hanya tidak ada. Ucapan mereka itu seperti hanya tidak ada. Pujian mereka itu seperti hanya tidak ada. Karena mereka tidak bisa menjamin kita. Tak kalau mereka sedunia ini memuji kita, tidak jaminan kita ahli surga kan gitu. Sedunia ini mencaci diri kita, sedunia mencaci diri kita, tidak jaminan kita itu ahli neraka kan gitu. Barometernya kan bukan manusia gitu loh. Standarnya kan bukan manusia, standarnya itu Allah. Standarnya adalah Rasulullah. Kalau Allah menghinakan, ya hina. Kalau Allah memuliakan, ya mulia. Rasulullah menghinakan, ya hina kan gitu. Wal anta muqaribun maksiatin sirran au jahran. Apakah engkau itu melakukan wal anta muqarifu maksiatin sirran? Apakah engkau itu tidak melakukan kemaksiatan baik secara sirri atau jahr atau terang-terang? Apakah engkau itu atau sebaliknya? Ataukah engkau itu melakukan kemaksiatan baik secara sirri atau terang-terang? Jawab kan kita. Jawab diri kita ini. Suruh jawab kita. Imam Ghazali suruh jawab. Jawab kamu. Apakah engkau melakukan maksiat secara sirri atau toh? Ya iya kan gitu. Apakah engkau punya aib secara zahir atau batin? Ya iya. Banyak kekurangan. Coba siapa sih?
Di antara diri kita yang tidak pernah maksiat? Ketuk, tanya diri kita. Mulai kita balik sampai sekarang, apakah kita tidak pernah maksiat satu kali pun? Kita bertanya-tanya kan? Dan kita pasti tahu jawabannya kan? Jadi kita sendiri pasti tahu jawabannya. Merenung makanya kita. Merenung kita. Yang banyak kurangnya, banyak naqaisnya, banyak aibnya, banyak maksiatnya. Wal anta muqarifu maksiatin sirran wa jahran. Pernah enggak maksiat ini? Ditanya malaikat meretek. Pernah enggak maksiat? Oh, iya. Berapa kali ya? Enggak tahu, lupa. Banyak. Maksiat lisan, maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga. فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبة إليه عجزك عذرك. Maka pada arafta, apabila engkau itu tahu dzalika, itu semuanya kekuranganmu, maksiatmu, aib-aibmu, min nafsika, terhadap dirimu. Setelah engkau tahu ternyata maksiatku ya banyak, aibku ya banyak, kekuranganku ya pasti ada. Maka fa'lam, kata Imam Ghazali, pahami. Apabila engkau tidak bisa bersih dari maksiat, tidak bisa bersih dari aib, maka fa'lam, pahamilah anna ajzahu, sesungguhnya aibnya saudaramu, lemahnya saudaramu, lemahnya saudara. Anit tanazzuhi amma nisbatu ilaika ajizika. Lemahnya saudara untuk terhindar dari maksiat. Lemahnya saudara untuk menghindari kemaksiatan. Itu kawan disika, seperti hanya lemahnya dirimu pun juga sama. Lemah untuk menghindari maksiat, sama-sama saja. Terus sama-sama saja. Saudara kita lemah jauhi maksiat, diri kita pun juga lemah menjauhi maksiat. Saudara kita itu lemah menjalankan perintah, diri kita pun juga sama, lemah menjalankan perintah. Sama-sama kurangnya kok sibuk nilai orang lain, kan gitu ada. Kalau sudah tahu sama-sama kurangnya, ya benerin diri sendiri saja kan gitu. Benerin diri kita sendiri dah kayak gitu. Suami istri pun juga sama, tongkol satu sama lain, tidak ada habis-habisnya. Nyari kekurangan istri banyak, nyari kekurangan suami banyak, 11-12 kan gitu ibaratnya. Yang istri nyalahin suami, yang suami nyalahin istri, yang istri nyalahin suami sombong, suami pun juga nyalahin suami, istri sombong, udah bodoh nanti.
Sang suami pun nyaranin istri juga keras, suka marah-marah. Istri pun juga sama, marahin suami pun juga suka marah-marah, sama saja. Kalau sama saja itu nanti kalau ngoreksi orang lain, nasihati orang lain gak ada ujungnya kan itu. Lebih baik ya sudahlah kalau gitu mah suamiku, istriku, sudah kalau gitu kita berhenti menilai satu sama lain. Ayo kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri nanti ketemu kan gitu. Nanti ketemu satu sama lain gitu. Kalau nanti tetap seperti itu ya kapan nanti tobatnya kan gitu. Kapan nanti berhentinya? Wa'udrahu ka'udrika, maka udurnya saudaramu sebenarnya udurmu. Maka wa kama takrahu antaftadiha wa tadhkura ayubak fawa aidan yukrihu. Seperti halnya engkau itu tidak suka, seperti halnya engkau itu sudah suka, engkau tidak suka. Untuk apa? Antuf tabuha, engkau itu dileleh, direndahkan, kau tidak suka kan? Dijelek-jelekin kalau kan tidak suka. Waktu kara'uyubuk, dan disebutkan aib-aibmu, engkau kan tidak suka. Engkau direndahkan, dijatuhkan, tidak senang. Disebutkan aib-aibmu juga tidak senang. Kekuranganmu tidak senang. Apalagi aib keluargamu, apalagi aib istrimu, apalagi aib anakmu. Tidak senang kan kekurangan keluarga kita dibuka di hadapan tetangga kan tidak senang. Jadi sebenarnya kita itu mulia itu bukan karena tidak punya dosa, kita itu karena nutupi, karena ditutupi oleh Allah kekurangan kita, aib-aib keluarga kita. Akhirnya apa, keluarga kita kelihatan mulia, sebenarnya dalamnya bobrok sebenarnya gitu. Kita itu mulia di hadapan manusia karena Allah menutupi aib kita. Sebenarnya dalam hati kita ya tidak karu-karuan, itu lihat. Sebenarnya ibadah kita ya tidak karu-karuan. Dosa kita ya tidak karu-karuan dosa kita itu. Kalau seandainya aib kita itu dibeber oleh Allah di hadapan tetangga kita, maksiat kita mulai dari kita balik sampai sekarang, maksiat kita itu berapa? Dari mata sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Maksiat itu apa saja dibeberkan semuanya di hadapan manusia, manusia muntah mungkin kan. Jelas. Nak mungkin kan gitu. Nggak mau lagi menghormati kita gitu. Ya, seperti halnya engkau itu tidak suka, engkau itu direndahkan, dan engkau itu tidak suka disebutkan aibmu, fahuwa aidan, maka dia pun juga sama gitu. Fahuwa, saudaramu yang kau bicarakan keburukannya itu juga sama. Maka yukriu, maka pun dia juga tidak suka. Fa in satartahu satara Allah 'alaika uyubak. Ini janji Allah. Apabila engkau itu menutupi aib saudara, ini penting, menutupi aib saudara kita, maka oleh Allah aib kita pun juga akan ditutupi. Ini penting nih guys. Jadi intinya itu tidak ada fungsi, tidak ada gunanya kita itu ngomongin keburukan orang lain pun tidak ada gunanya, tidak ada kaidah. Merendahkan orang lain tidak ada kaidah. Daripada seperti itu ya, satartahu satara Allah 'alaika uyubak. Lebih baik kita kalau seandainya engkau itu Allah tahu,
oleh-meleh nih, bahasanya itu mengumbar aib saudara. Tapi kalau seandainya engkau itu mengumbar aib saudaramu, balasannya ada, jangan khawatir. Balasannya ada. Yang nutupi aibnya, balasannya ada. Yang nutupi aib saudaranya, aib tetangganya, balasannya ada. Oleh Allah ditutupi aibnya kelak di yaumil qiyamah. Tapi kalau sebaliknya, yang suka ngumbar aib saudaranya, yang suka ngumbar aib sesama muslim, maka apa? Sallata Allah alaika sinatan haddatan. Maka Allah pun juga akan menyerahkan dirimu pada lesan-lesan yang tajam. Lesan-lesan yang tajam, yang zakuna ayruka, yang mereka menghancurkan kemuliaanmu di dunia, di dalam dunia. Maka engkau pun juga akan difitnah orang lain, gitu. Tatkala engkau membicarakan keburukan orang lain, maka apa? Kita pun juga akan dibicarakan keburukan kita oleh orang lain, sama. Tatkala kita membuka aib saudara kita, siap-siap diri kita akan dibuka aibnya oleh tetangga kita sendiri, oleh lesan-lesan yang jahat juga. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Preman yang balas ya preman. Kalau diri kita preman, suka membicarakan keburukan orang lain, maka apa? Keburukan kita yang numpuk itu pun juga akan dibuka aibnya oleh preman juga. Lesan kita tajam, memang lesan yang tajam itu hanya lesanmu saja, tidak. Memang yang suka ngunjing itu apakah dirimu saja? Ya enggak, banyak yang suka ngunjing gitu loh. Jangan khawatir, kalau kita suka ngunjing, maka kita pun juga digunjing oleh orang lain. Kalau kita suka membuka aib saudara kita, jangan khawatir, banyak orang yang suka membuka aib saudaranya itu banyak. Maka aib kita pun juga akan dibuka oleh saudara kita, sama satu-satu. Orang yang buruk lesannya itu tidak hanya kita, banyak sekali di dunia ini. Orang yang busuk hatinya ya tidak hanya satu orang, banyak. Maka diserahkan oleh Allah, kita diserahkan ke preman. Sama-sama premannya ini. Kamu teman saja sama preman sana. Kamu bergaul sama preman sana. Kalau engkau membicarakan keburukan temanmu, maka engkau pun juga dihancurkan oleh preman, gitu. Yang zakuna irdaka fi dunya, thumma, kemudian ada lagi balasannya. Balasannya ada lagi, thumma apa? Yufadhihuka Allah fil akhirah, Allah akan menjatuhkan kemuliaanmu kelak di akhirat. Ala ru'usil khalaiki, di hadapan semua makhluk. Kalau gunjing berapa yang tahu? Tapi saya nggak mungkin tahu kan itu. Kalau di akhirat semua makhluk akan diberitahu oleh Allah. Semua makhluk akan diberitahu oleh Allah. Yaumul qiyamah, kelak yaumul qiyamah. Coba. Ini bahaya lisan. Bahaya kita. Yang punya akhlak seperti itu berbahaya. Diam saja lah, enak jadi orang diam gitu kan. Diam, senyum, kan? Tidak disapa ya senyum. Tidak usah punya suhu dan apa, tetangga pun tidak nyapa saya ini. Jangan-jangan dia itu musuh saya. Walah, hatinya rusak. Kalau di jalan tidak nyapa, ya senyum saja. Lupa gitu aja sudah, dilupakan. Tidak usah dipikir. Kalau hatinya rusak itu dibawa sampai ke rumah itu, diangan-angan sampai itu kenapa itu? Dia itu apa itu? Itu teman saya tadi kok tidak senyum, dia itu kok cemberut dia itu. Salam saja nggak dibalas saya ini. Jangan-jangan, dipikir sampai
nanti malam jam 12 malam tidak bisa tidur, mikir satu orang. Waduh. Gitu. Yang penting kalau kita nggak punya salah, beres itu loh ya. Yang penting kalau kita nggak punya salah, beres. Yang masalah kita punya salah. Kita punya salah, ya kita maaf gitu. Assalamualaikum. Masya Allah, kemarin saya punya salah sama dia. Saya kemarin bentak dia, ya Allah. Tak akui saja lah, tak ucapkan salam saja lah, tak senyumi saja lah dia. Ternyata dia tak tercemberut. Masya Allah, astagfirullah. Berarti saya belum dimaafkan. Aduh, bisa tak minta maaf lagi lah. Bisa tak dekatilah lagi. Jadi ada hikmahnya. Tidak nyalahkan orang lain, tapi yang disalahkan diri kita. Tidak menjadikan orang lain kekurangan, tapi kekurangan itu terletak pada diri kita itu. Jadi nyantai itu. Ngutang sama tetangga tidak boleh, nyantai itu. Musuhi, repot. Itu utang tidak oleh. Itu orang kaya, tetangga saya itu gimana? Itu utang tidak boleh itu. Wah, tidak tanya 1 bulan. Kita tidak tanya sama tetangga kita yang tidak mau dihutang. Ini salah satu masalah. Apalagi dulu dia pernah hutang sama kita. Dia itu utang saya, sekarang tak utangi, tidak mau dia itu. Siapa dia itu? Waduh. Panjang kali lebar ini. Urusan duit, urusan harta itu memang mudaratnya besar. Inginnya mencari imbalan. Saya dulu nolong kamu, ya sekarang kamu harus nolong saya. Dulu saya ngutangi kamu, sekarang saya butuh utang, ya utangi saya. Waduh. Nah ini namanya bukan amal seperti itu. Ngutangi itu adalah tabarruk. Kalau itu namanya dagang itu. Dagang, saya jual ya dapat duit gitu. Kamu dapat barang gitu. Kalau ini adalah ngutangi orang lain, itu niatnya adalah menolong, bukan imbal balik. Menolong orang lain, tabarruk adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas kepada Allah. Aku ngutangi dia itu bantu bener karena Allah, mencari pahala Allah, mencari ridhonya Allah, mencari kasih sayangnya Allah. Cukup. Hanya Allah lah yang akan memberikan balasan. Ya cukup di situ, tok aja, mentok di situ. Jangan kesana kesini. Repot kan gitu ya. Kesana kesini repot nanti. Dan itu memang kebiasaan kita, memang hawa nafsu kita. Jadi perangi. Semuanya orang itu punya sifat-sifat seperti itu tuh punya apa? Nolong orang lain, kepinginnya ditolong. Bahkan sama anak sendiri pun kadang yang perhitungan. Itu anak kecil dulu tak cebokin, kecil dulu tak susuin. Sekarang gede, saya tua, saya tidak dirawat. Loh. Sama anak sendiri saja kadang perhitungan, apalagi sama orang lain. Itu sekarang anak saya sudah sukses. Kita itu ikhlas. Ya kayak ikhlas itu. Ikhlas pada waktu anak kita kecil itu ya. Kita ngasih, dia ada ngasih, nyantai. Jadi kita itu harus mental kita itu memberi, bukan mental meminta. Mental kita itu menolong, bukan mental kita itu meminta tolong. Itu mentalnya muslim. Ajaran Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah irhamna ya Allah, rahmati kami, ampuni kami. Kami memohon kepada Engkau ya Allah yang maha mulia, maha agung. Engkau ya Allah, Engkau yang maha melihat, Engkau tidak buta ya Allah, Engkau yang maha mendengar, Engkau tidak tuli ya Allah. Sesungguhnya kekuasaan-Mu tidak ada batasnya ya Allah. Sesungguhnya ilmu-Mu tidak ada batasannya ya Allah. Sesungguhnya penglihatan-Mu tidak ada batasnya, pendengaran-Mu tidak ada batasnya ya Allah. Engkau maha melihat keadaan kami, Engkau maha mendengar apa yang kami ucapkan, Engkau maha mendengar apa yang kami doakan kepada Engkau ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon rahmati kami semuanya yang ada di sini ya Allah. Jangan sampai Engkau berpaling dari kami ya Allah. Kami butuh kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami yang ada di sini ya Allah dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Pandang kami semuanya yang ada di sini ya Allah dengan pandangan ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon jadikan kami yang ada di sini semuanya ahli surga. Jadikan kami semuanya yang ada di sini semuanya ahli surga ya Allah. Walaupun dosa kami menumpuk, walaupun dosa kami menggunung ya Allah, walaupun maksiat kami banyak, walaupun hati ini busuk ya Allah, walaupun hati ini cinta kepada dunia, walaupun hati ini ya Allah masih suka mendengki yang lainnya, masih busuk hati ini ya Allah, maka kami mau taubatkan kami ya Allah. Kami ingin memperbaiki akhlak kami ya Allah. Kami ingin memperbaiki perilaku kami ya Allah, biar kami ya Allah diridhai oleh Engkau ya Allah. Maka kami mohon bersihkan hati ini dari riya, bersihkan hati ini dari penyakit hati ya Allah. Taubatkan kami ya Allah, taubatkan kami semuanya yang ada di sini. Mudahkan kami ya Allah untuk bertaubat, mudahkan kami untuk membersihkan aib kami ya Allah. Mudahkan kami untuk berhenti dari maksiat, mudahkan kami dari berhenti maksiat ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar ya Allah, Engkau yang maha melihat ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, perbaiki agama kami, perbaiki keistiqamahan kami ya Allah, perbaiki ya Allah keikhlasan kami semuanya ya Allah. Ya Allah, berikan hati kami hati yang selamat, hati yang bersih ya Allah. Jadikan hati ini ya Allah meniru hatinya Nabi Muhammad. Jadikan hati kami ya Allah meniru hatinya Nabi Muhammad. Lisan ini ya Allah senantiasa berucap yang mulia. Lisan ini ya Allah senantiasa berucap kebaikan ya Allah. Bukan kedustaan, bukan kebohongan, bukan mengadu domba ya Allah. Bukan membicarakan aib dan kemaksiatan saudara tetangga kami ya Allah. Ya Allah, rahmati kami ya Allah dan rahmati keluarga kami. Rahmati kami semuanya ya Allah dan rahmati tetangga-tetangga kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah dan rahmati teman-teman kami semuanya ya Allah. Jadikan kami dan mereka semuanya ahli surga-Mu ya Allah. Berikan kami semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah ya Allah, yang bisa menuntun kami menuju ridha-Mu ya Allah. Berikan kami ya Allah ilmu ya Allah yang kami bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam keadaan istiqamah dan ikhlas. Kami mengamalkan segala ilmu yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Cintakan kami kepada Nabi Muhammad. Jadikan lisan ini senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad. Jadikan lisan ini ya Allah senang untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul kami, Nabi Muhammad adalah Nabi kami, Nabi Muhammad adalah kekasih kami ya Allah.